Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Tuti Sariwulan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasional dan teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Windy Fitria Wiranti bersama 2 orang rekan saya, yaitu Alfiana Damayanti dan Zaniska Salma Rajdanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 9 dan bab 10, yaitu bab 9 mengenai konflik dan negosiasi dan bab 10 mengenai kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Pertama, kami akan menjelaskan bab 9 yaitu konflik dan negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan konflik? Nah, konflik ini berasal dari kata Latin yaitu configere yang memiliki arti kata saling memukul. Nah, konflik ini merupakan sebuah keadaan di mana seseorang ataupun kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak yang lainnya, serta dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan maupun tujuannya. Nah, di sini konflik juga diartikan sebagai pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara 2 ataupun lebih anggota, karena disebabkan kedua belah pihak tersebut harus membagi sumber daya ataupun karena adanya perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Nah, selain itu, konflik ini merupakan proses sosial antara 2 ataupun lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa konflik adalah ketidakcocokan sasaran, perbedaan penafsiran, dan ketidaksepakatan yang terjadi antara 2 ataupun lebih individu maupun kelompok di dalam organisasi mencakup kepentingan, kebutuhan, dan tujuan di mana pihak yang satu memengaruhi secara negatif terhadap pihak yang lainnya sehingga adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai pandangan tentang konflik. Nah, di sini menurut Suparta dan Sintasi tahun 2017, dalam perkembangannya terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama di sini ada traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Nah, jadi pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Nah, pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Nah, konflik secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Oleh karena itu, harus dihindari dan dicegah dengan mencari penyebab munculnya konflik dan memperbaikinya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada behavior atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang dialami, wajar yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Nah, konflik ini tidak dapat dihindarkan sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Nah, pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940 sampai di pertengahan tahun 1970-an. Nah, konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif, tetapi jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi organisasi tersebut. Nah, dengan kata lain, konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mendorong kinerja organisasi. Oke, yang ketiga di sini ada interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Nah, konflik dipandang sebagai hal mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Nah, kondisi organisasi yang harmonis, damai, dan tenang dianggap menjadi statis dan tidak mengalami perubahan sehingga perlu adanya konflik untuk memicu perubahan dan inovasi. Nah, konflik ini dianggap sebagai hal positif dan harus diciptakan
sehingga meningkatkan kinerja individu maupun kelompok dalam organisasi tersebut. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, konflik secara langsung maupun tidak langsung ini dapat memberikan dampak pada organisasi. Nah, konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, konflik yang bersifat fungsional ini dapat mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Sedangkan konflik yang tidak fungsional ataupun disfungsional dapat mengakibatkan hal negatif ataupun merugikan. Oke, yang pertama di sini ada konflik fungsional. Nah, konflik dari fungsional ini merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun kelompok. Konflik ini dapat menjadi sebuah penggerak untuk peningkatan kinerja organisasi. Contohnya dari konflik fungsional yaitu adanya dua departemen dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghalangi organisasi ataupun kelompok untuk mencapai tujuannya. Nah, konflik disfungsional ini menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas dari organisasi tersebut. Nah, konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Ada beberapa hasil dari disfungsional konflik ini. Yang pertama yaitu memunculkan ketidakpuasan, kemudian menghambat komunikasi, mengurangi kekompakan kelompok, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi tersebut. Kemudian menimbulkan sikap putus asa dan saling menjatuhkan. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai proses konflik. Nah, untuk memahami konflik, maka kita harus mengetahui dulu proses konflik itu sendiri. Nah, di sini ada 5 tahapan proses konflik. Yang pertama yaitu potential opposition or incompatibility, atau dapat kita sebut sebagai potensial pertentangan ataupun ketidakcocokan. Nah, tahapan pertama dalam proses konflik ini adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadinya konflik. Nah, ada beberapa sumber-sumber konflik. Di sini ada 3. Konflik ini dapat disebabkan yang pertama adanya komunikasi. Nah, komunikasi yang kurang baik dapat menjadi sumber konflik sehingga terjadi adanya kesalahpahaman antar sesama anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, kesalahan komunikasi ini seperti adanya kebisingan, kesulitan semantik, perbedaan konotasi kata yang dapat menyebabkan makna berbeda sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat berakibat timbulnya konflik. Kemudian sumber yang kedua yaitu struktur. Nah, struktur di sini merupakan tuntutan pekerjaan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antar kelompok. Nah, istilah struktur dalam konteks ini mencakup beberapa variabel. Di antaranya seperti ukuran, spesialisasi, kadar, tugas yang diberikan, kejelasan keserasian anggota, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan kadar ketergantungan antar individu dan kelompok. Oke, kemudian sumber yang ketiga yaitu variabel kepribadian. Nah, variabel ini berisi sistem nilai individu dan tipe kepribadian seperti sifat, kepribadian, dan karakter yang menyebabkan ketidaksukaan pribadi atas individu lain yang dapat menjadi potensi munculnya konflik, seperti misalnya kepribadian yang emosional, kemudian otoriter, dan lain sebagainya. Nah, semakin besar kelompok dan semakin terspesialisasi kegiatan dapat memunculkan peluang semakin besar terjadinya konflik. Proses konflik yang kedua adalah cognition and personalization atau kognisi dan personalisasi. Jika pada tahapan pertama tadi muncul kognisi yang bersifat negatif, maka pada tahapan yang kedua ini akan didefinisikan sesuai dengan persepsi pihak yang sedang berkonflik. Tahapan kognisi dan personalisasi ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya sehingga konflik ini terselesaikan. Nah, dalam tahapan ini konflik terdiri dari konflik yang dipersepsikan, yaitu diantaranya
Yang pertama adalah kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik sehingga munculnya peluang terjadinya konflik. Dan yang kedua adalah konflik yang dirasakan, yaitu keterlibatan secara emosional sehingga menciptakan kondisi cemas, tegang, dan frustasi. Contohnya perasaan negatif sehingga mengurangi kerjasama tim, menurunkan tingkat kepercayaan, dan juga menurunkan kinerja. Proses konflik yang ketiga yaitu intention atau maksud. Tahapan intention ini adalah di mana mulai memberikan suatu tindakan atas konflik. Konflik ini dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Ada 5 maksud dalam penanganan konflik, yaitu yang pertama adalah dominance atau dominasi, yaitu suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Nah, konflik ini dipandang sebagai pertempuran untuk bertarung dan menang. Contohnya perilaku seperti meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya itu benar, sedangkan pendapat orang lain itu salah. Yang kedua adalah kolaboratif atau kolaborasi. Yang ketiga, avoidance atau penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik dan menekan konflik. Contohnya perilaku yang suka menghindari pendapat orang lain yang berlawanan. Yang keempat, akomodatif atau akomodasi, yaitu orang yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak lain, mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Contohnya perilaku yang bersedia berkorban demi terpeliharanya sebuah hubungan. Yang kelima, compromise atau kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah atau mengorbankan sesuatu. Contohnya melakukan intervensi dengan meminta bantuan pihak ketiga dan menyerahkan keputusan ke dalam bentuk mediasi atau arbitrasi. Proses konflik yang keempat adalah behavior atau perilaku. Tahapan behavior atau perilaku ini yaitu pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Dalam penyelesaian suatu konflik, pasti diperlukannya suatu teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik yang disebut dengan manajemen konflik. Proses konflik yang kelima adalah outcomes atau hasil. Tahapan outcomes atau hasil ini adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Hasil konflik bersifat fungsional artinya bahwa hasil dari konflik yang berakibat perbaikan kinerja individu, kelompok maupun orang lain. Nah, sedangkan konflik yang bersifat disfungsional artinya hasil konflik yang berakibat hambatan bagi kinerja individu maupun kelompok lain. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Berbagai tingkatan dan jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang untuk mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Jenis-jenis konflik dalam organisasi diantaranya adalah yang pertama, yaitu konflik intrapersonal. Nah, konflik ini merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik ini muncul karena adanya ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut, karena perasaan yang diperlakukan tidak adil oleh organisasi, atau dari berbagai sumber sosialisasi, kontradiktif, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu konflik antar personal,
merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, konflik antar individu seperti antara pelanggan dengan penjual. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan mendasar tentang apa yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya atau orientasi kerja dan waktu. Yang ketiga, yaitu konflik antar kelompok. Nah, konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang bersifat kolektif. Nah, konflik dalam suatu kelompok kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi selama tahap awal pengembangan kelompok ketika ada perbedaan yang kuat di antara anggota. Nah, konflik antar kelompok akan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain, yang pertama disebabkan karena ketergantungan kinerja. Konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja antara bagian satu dengan bagian lain meliputi ketergantungan kelompok yang tidak membutuhkan tetapi mempengaruhi kesuksesan dari suatu organisasi. Yang keempat, yaitu konflik intraorganisasi. Nah, konflik ini merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional, maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Konflik hubungan secara vertikal seperti hubungan antara manajer dengan bawahan, hubungan konflik secara horizontal yaitu konflik yang terjadi antara departemen atau kelompok kerja. Nah, contoh adanya pengembalian keputusan yang tumpang tindih, adanya tuntutan kenaikan gaji dikarenakan biaya hidup yang semakin tinggi. Kemudian yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Nah, konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contohnya adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun dengan pelanggan. Selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Negosiasi muncul karena ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Pendekatan distributif yaitu win-lose approach. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang atau kalah. Artinya apapun terjadi dalam negosiasi akan ada pihak yang menang dan akan ada pihak yang kalah. Selanjutnya adalah pendekatan integratif yaitu pendekatan kolaboratif atau value creating. Nah, negosiasi integratif ini merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perundingan mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Selanjutnya adalah model dari negosiasi yang memiliki 5 langkah antara lain, yakni 1. Persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, maka kita perlu mengetahui apa tujuan kita melakukan negosiasi dan kita dapat memprediksi kira-kira hasil yang mungkin didapatkan dari paling baik hingga paling minimum yang dapat diterima. Dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau direncanakan. Hal-hal berikut antara lain adalah 1. Dasar munculnya konflik. Yang kedua adalah faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. Yang ketiga ada pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang keempat adalah persepsi masing-masing pihak tentang konflik. Selanjutnya ada penentuan aturan dasar.
yaitu persiapan dilakukan dengan mengembangkan strategi pada tahapan awal dengan menentukan prosedur dan aturan-aturan mengenai perundingan dengan pihak lain dalam negosiasi seperti tim yang melakukan perundingan, lokasi tempat perundingan, waktu yang melakukan perundingan, batasan masalah dalam perundingan, prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan, dan terakhir adalah dalam tahapan ini setiap tim dapat mendiskusikan tuntutan awal mereka. Selanjutnya adalah penjelasan dan pembenaran, yaitu setiap pihak akan melakukan pemaparan, penguatan, klarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasikan tuntutan awal mereka. Dan selanjutnya ada tawar-menawar dan pemecahan masalah, yaitu tawar-menawar dilakukan dalam proses perundingan untuk mencapai sebuah solusi yang berguna bagi kedua belah pihak. Dan pada tahap ini kedua belah pihak melakukan sebuah konsensi atau kontrak. Dan yang terakhir ada penutupan dan pelaksanaan, yakni langkah terakhir dalam negosiasi adalah melakukan persetujuan dan memformalkan kesepakatan yang telah dicapai serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan. Selanjutnya adalah perbedaan individu dalam negosiasi. Yang pertama adalah kepribadian dalam negosiasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut, seperti sikap introvert seringkali gagal dibandingkan dengan sifat yang ekstrovert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati dapat mempengaruhi proses negosiasi. Dan kedua ada perbedaan gender, yaitu sikap dalam negosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Negosiasi dilakukan oleh perempuan tidak berbeda dengan negosiasi yang dilakukan oleh pria. Walaupun kelihatannya negosiasi pria dianggap lebih baik hasilnya, perempuan dan laki-laki selalu dianggap memiliki dasar kekuasaan yang sama dalam melakukan negosiasi. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya, yaitu gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap mempengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi, teknik yang digunakan, dan kapan negosiasi itu akan dilakukan. Itu adalah negosiasi menggunakan pihak ketiga, yaitu yang pertama ada mediator, yaitu merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitas sebagai fasilitator. Yang kedua ada arbitrator, yang merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadi sebuah kesepakatan. Selanjutnya ada konsiliator, merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara kedua belah pihak. Yang bersedangkan konsiliator tidak memiliki wewenang mempengaruhi hasil negosiasi. Dan selanjutnya ada konsultasi, yaitu konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substantif. Selanjutnya adalah mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Selanjutnya adalah sumber kekuasaan dan dinamika politik. Berikut pembahasan sumber kekuasaan dan dinamika politik. Yang pertama ada legitimasi, yaitu ada sumber kekuasaan yang berasal dari hak melekat dari suatu posisi formal. Hak ini biasanya tertuang dalam peraturan atau uraian jabatan seseorang, sehingga hak melekat kewenangan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya ada koreasi, yaitu kekuasaan koreasi juga bersumber kepada posisi dan hak melekat dari suatu posisi yang formal untuk memberikan hukuman, teguran, atau peringatan. Hak ini biasanya tidak tertuang secara formal dalam peraturan atau uraian jabatan seseorang, namun kewenangan yang melekat di suatu posisi memungkinkan manajer meminta anak buah untuk melakukan sesuatu, dan bila tidak dijalankan atau tidak sesuai dengan standar formal yang disepakati, pemimpin atau manajer dapat memberikan sanksi kepada stafnya. Yang selanjutnya ada imbalan, yaitu sumber kekuasaan berdasarkan posisi seorang pemimpin atau manajer untuk memberikan imbalan kepada anak buah, merupakan bentuk relasi kekuasaan yang mudah diamati. Imbalan di perusahaan seperti kenaikan gaji, promosi, toleransi tenggang waktu merupakan bentuk-bentuk sumber kekuasaan yang dimiliki seorang manajer. Yang selanjutnya ada keahlian. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang kian relevan saat ini. Berbeda dengan sumber-sumber kekuasaan bersumber dari posisi formal yang diemban oleh manajer atau pemimpin, keahlian merupakan sumber kekuasaan dari diri seseorang sebagai bawaan yang ada pada diri seseorang, misalnya keahlian, keterampilan, atau hal lain yang dianggap berharga bagi kelompoknya. Terakhir ada referensi. Referensi adalah kedekatan seseorang dapat menjadi sumber kekuasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih.